Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Faizuddin. NIM saya 1711010038. Saya mahasiswa di kampus IAIN Kudus dan saya memasuki semester 7. Jadi pada video kali ini saya ingin memberikan pembelajaran kepada anak-anak kelas menengah SMP, karena pada saat ini untuk melakukan pembelajaran tatap muka itu sangat tidak memungkinkan ya, ataupun berbahaya. Jadi saya melakukan pembelajaran melalui daring ataupun dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian sehat semua? Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran melalui media sosial ataupun daring ya. Walaupun kita belajar tidak secara tatap muka, saya harapkan anak-anak dapat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu sebelum memulai pelajarannya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, selanjutnya saya akan mengabsensi kepada anak-anak ya. Bagi yang namanya saya sebut, tolong angkat tangan ataupun bilang hadir ya. Ya, sebelum kita memasuki materi, saya di sini akan menjelaskan kepada anak-anak mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu agar anak-anak mengerti apa itu sopan santun. Yang kedua, agar anak-anak dapat melaksanakan ataupun melakukan perilaku sopan santun yang baik di lingkungan. Dan yang ketiga yaitu anak-anak dapat meningkatkan perilaku sopan santun di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki ke materi ya, yaitu norma sopan dan santun. Di sini apakah anak-anak tahu apa itu sih arti dari norma sopan dan santun? Ya, bagi yang belum tahu, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu arti dari norma sopan santun ya. Baik, norma sopan dan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu, yaitu bisa jadi sekelompok masyarakat, sekelompok remaja, ataupun sekelompok anak ya. Norma kesopanan itu bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Jadi itu norma kesopanan itu berbeda-beda ya tiap sudut pandang. Contoh di lingkungan itu seperti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau di sekolahan kita itu wajib menghormati guru yang ada di sekolah. Itu juga salah satu pengaplikasian sopan santun. Jadi norma sopan santun itu sangat penting ya untuk dilakukan di
kehidupan bermasyarakat, maupun itu di sekolah, di rumah, ataupun di sekolah. Nah, jika kita melanggar peraturan norma sopan santun tersebut, kita akan mendapat sanksi dari masyarakat. Itu bisa saja dengan cara hinaan, cemoohan, ataupun kita dikucilkan di dalam masyarakat tersebut. Kesopanan merupakan tuntunan dalam hidup bersama. Ada norma yang harus dipenuhi supaya diterima secara sosial. Sedangkan perilaku tidak sopan disebut dengan kurang ajar. Itu istilahnya saja ya. Jadi bagi yang melanggar norma sopan santun akan dikenakan sanksi. Banyak sekali sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar. Untuk contoh norma sopan santun itu seperti menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata kotor, kasar, dan takabur, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya akan menyebutkan ya, apa saja sih contoh aturan sopan santun yang ada di dalam rumah itu seperti apa ya. Yang pertama yaitu tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua dari kita. Jadi kita dilarang untuk berkata keras lah kepada orang yang lebih tua daripada kita, karena itu dianggap sikap yang tidak sopan santunnya. Yang kedua yaitu tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, ini juga termasuk kebagian dari sopan santun. Tidak boleh menyuruh-nyuruh orang tua dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi itu nggak boleh, teman-teman. Yang ketiga yaitu tidak membantah perintah dari orang tua. Nah, ini juga penting ya. Apalagi itu perintah yang bagus ataupun positif ya, kita harus kerjakan gitu. Itu juga termasuk dari bagian menghormati kedua orang tua kita. Yang keempat yaitu mendengarkan orang tua saat sedang berbicara. Jadi buat anak-anak, jika di rumahnya sedang dinasehati oleh orang tua, anak-anak dilarang untuk membentak ataupun tidak mendengarkan apa yang disampaikan orang tua, ataupun itu terkesan mengacuhkan lah apa yang disampaikan orang tua, karena itu sesuatu yang dianggap sangat tidak sopan santun sekali. Yang kelima yaitu sebelum berpergian kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua, dan juga harus mencium tangan orang tua. Nah, itu penting ya buat anak-anak yang jika ingin mau main keluar ataupun mengerjakan tugas di luar dengan teman-teman yang lain, ya harus pamit terlebih dahulu kepada orang tua, supaya orang tua itu tidak khawatir dan mengetahui bahwa anaknya itu ada keperluan saat keluar rumah. Ya, untuk selanjutnya ini ada beberapa contoh aturan sopan santun di sekolah ya. Yang pertama yaitu menghormati ibu ataupun bapak guru dan petugas yang ada di sekolah. Ini termasuk ke bagian sopan santun yang ada di sekolah, karena guru itu merupakan orang tua kedua kita setelah orang tua yang ada di rumah, karena mereka yang telah membimbing kita ataupun mengajari kita supaya kita itu menjadi orang yang pintar ya.
Terus yang kedua itu ada tidak mencela atau mengejek sesama teman. Nah, ini merupakan perilaku yang tidak baik ya, mengejek teman. Jadi kita dilarang lah untuk tidak mengejek teman kita. Karena dengan tidak mengejek teman kita itu sudah termasuk ke dalam bagian perilaku sopan dan santun. Yang ketiga yaitu ada berbicara ramah dengan guru ataupun teman. Nah, kita seringkali saat sekolah itu berbicara dengan teman itu kasar gitu, enggak, istilahnya apa ya, enggak sopan gitu, dengan nada kasar ya. Kalau berbicara dengan teman ya santai aja, apalagi dengan guru itu sangat dianjurkan untuk berbicara dengan sopan santun, lemah lembut, dengan rasa hormat kepada guru, tidak boleh membentak-bentak. Dan yang keempat yaitu ada tidak mengobrol saat guru sedang menerangkan materi. Nah, ini penting juga ya, hampir sama dengan yang sopan santun di rumah. Jadi saat guru menerangkan pelajaran ataupun materi, anak-anak ataupun siswa diharapkan untuk mendengarkan dengan seksama. Tujuan untuk mendengarkan yaitu agar siswa mudah paham dalam pembelajaran ataupun supaya materi masuk dengan mudah kepada siswa. Selain itu juga merupakan perilaku sopan santun terhadap guru. Ya, selanjutnya contoh aturan sopan santun yang ada di kalangan masyarakat. Jadi ini hampir sama ya seperti yang di rumah maupun di sekolahan. Di kalangan masyarakat pun kita harus melakukan sopan santun, melakukan perilaku sopan santun. Yang pertama yaitu ada menghargai dan menghormati setiap orang yang usianya lebih tua dari kita. Nah, ini hampir sama dengan yang ada di rumah ya, seperti menghormati orang tua juga. Intinya sama, kita sebagai orang yang lebih muda dianjurkan untuk menghormati kepada orang yang lebih tua. Contohnya saat di masyarakat kita ketemu dengan kakak kelas, kita ya harus menyapanya dan menghormatinya, dan bahasa kita harus halus kepada orang yang lebih tua. Yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga penting ya anak-anak. Saat kita lagi berada di lingkungan masyarakat, saat orang lain memberikan sebuah pendapatnya, kita harus menghargai apa yang ia sampaikan atau apa yang ia utarakan. Tidak boleh kita membentaknya ataupun ya sekedar bilang, kamu nih siapa sih sok-sok memberikan pendapat. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak. Yang ketiga yaitu tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma, seperti menyakiti ataupun menghina orang lain. Itu hampir sama juga sih seperti norma sopan santun yang ada di sekolah ya. Tidak boleh menghina teman sekolah. Nah, kalau di masyarakat, kita tidak boleh menghina semua orang yang kita temui di masyarakat, karena itu merupakan perilaku yang tidak sopan santun, atau bisa dikatakan itu perilaku yang kurang ajar ya. Jadi buat anak-anak tidak boleh melakukan hal tersebut. Yang keempat yaitu menutup mulut ketika menguap di tempat umum. Nah, ini penting ya anak-anak.
jika anak-anak itu berada di tempat umum, contohnya lagi di warung makan, itu kan banyak orang dan anak-anak ngantri untuk mau beli makanan, dan di sana tiba-tiba anak-anak merasakan ngantuk ataupun mau menguap. Diusahakan itu harus menutup dengan tangan ya. Jadi mulut anak-anak saat menguap itu harus ditutup dengan tangan. Supaya apa? Supaya ya terlihat lebih sopan dan menghormati di lingkungan sekitar ya. Kelima, yaitu tidak memotong pembicaraan orang lain secara tiba-tiba. Nah, ini biasanya hal yang sering kita temui ya di masyarakat gitu. Ada orang ngomong tiba-tiba dipotong langsung tanpa memberikan istilahnya instruksi lah, supaya lebih sopan sedikit gitu. Jadi saat ada orang yang berbicara di depan umum atau di tempat umum, kita harus mendengarkan dulu sampai selesai, baru kita boleh berbicara. Oke, yang ke-6 yaitu bila bertemu dengan orang yang dikenal, maka sebaiknya kita menyapanya. Nah, ini juga merupakan perilaku sopan santun ya. Misalnya kita jumpa orang yang belum kita kenal ataupun orang asing, dan kita ketemu itu contohnya di tempat umum ya, misalnya ada tempat duduk gitu, kita mau duduk di sebelah orang lain, kita harus menyapanya juga bisa dengan memasang muka senyum ya kan, atau menganggukkan kepala. Itu juga nggak apa-apa sih, merupakan perilaku sopan santun. Yang ketujuh yaitu tidak meludah di sembarangan tempat. Jadi buat anak-anak ataupun teman-teman yang saat lagi berada di tempat umum, tidak boleh membuang ludah sembarangan. Contohnya membuang ludah di warung ya. Maksudnya di lantai warung itu ya, sama aja, tetap merupakan perilaku yang tidak sopan. Jadi membuang ludah itu bisa di tempat yang lebih sopan lah gitu, seperti di tempat yang kotor baru teman-teman bisa meludah ya. Jadi jangan di tempat yang bersih ataupun tempat yang ramai dari masyarakat gitu ya. Yang selanjutnya yaitu manfaat bersikap sopan santun. Nah, saat kita melakukan perilaku sopan santun, pasti di situ ada manfaatnya ya teman-teman. Di sini ada dua manfaat, yaitu bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Untuk bagi diri sendiri yaitu di mata orang lain, Anda atau teman-teman ataupun anak-anak dipandang sebagai orang yang mempunyai perilaku baik dan sopan. Itu poin pertama untuk bagi diri sendiri. Poin kedua yaitu dengan bersikap sopan santun, anak-anak dapat terhindar dari bahaya gangguan orang lain, sebab anak-anak seakan-akan tidak menantang ataupun menghina orang lain. Nah, ini termasuk ke poin kedua ya dari manfaat bersikap sopan santun. Yang ketiga yaitu manfaat bagi diri sendiri. Teman-teman ataupun anak-anak akan disukai oleh orang lain dan tidak dibenci ataupun dikucilkan. Jadi itulah 3 manfaat sikap sopan santun untuk diri sendiri. Yang selanjutnya ada manfaat sikap sopan santun untuk orang lain ataupun bagi orang lain. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu dapat menjadi contoh pelajaran yang baik. Nah, saat kita melakukan perilaku sopan santun itu bisa juga
mencontohkan kepada orang lain ya, untuk berbuat perilaku yang baik. Yang kedua yaitu ada orang lain akan merasa nyaman dekat dengan teman-teman ataupun anak-anak dan tidak merasa terganggu gitu. Jadi dua itu merupakan manfaat bersikap sopan santun bagi orang lain.